Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Apapun situasi hidup kita, percayalah, Tuhan tidak tidur, tapi Dia selalu ada bersama Anda. Kembali hari ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, menjadi teman Simon. Lalu Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus melihat ada perahu-perahu di situ. Lalu Yesus masuk ke dalam perahu Simon. Saya sangat yakin Yesus sungguh tahu apa yang sedang dialami oleh Simon Petrus. Yesus juga tahu apa yang Anda dan saya alami. Kadang kita bekerja keras, tapi seakan-akan kita tidak memperoleh hasilnya. Lalu kita kadang kecewa, putus asa. Tapi apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus sudah memasuki perahu kita? Dia tahu apa yang kita pergumulkan. Dia tahu apa yang menjadi beban hidup kita. Maka setelah mengajar orang banyak, Yesus mengatakan kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu." Petrus selalu bilang, "Tuhan, kami sudah bekerja sepanjang malam, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, saya melakukan." Tuhan setiap hari bersabda kepada kita. Apakah kita mau melakukan firman-Nya itu dalam kehidupan kita, atau cukup mendengar? Mari Bapak Ibu, kita diajak untuk tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tapi melakukan apa yang Dia perintahkan agar mujizat itu boleh terjadi. Tadi ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Karena mereka melakukan apa yang Ia perintahkan. Seberapa sering kita melakukan apa yang Ia perintahkan bagi kita? Kita menuntut mujizat, kita mengharapkan mujizat, tapi kadang kita lupa untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati kita. Kadang kita mengalami kelelahan, karena pekerjaan kita kadang tidak membuahkan hasil, tapi percaya bahwa
apa yang dikatakan Tuhan itu akan ia tepati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi para imam, biarawan, biarawati di mana saja mereka berada. Khususnya mereka yang bekerja di tempat-tempat yang sulit, mereka yang sedang menderita sakit, mereka yang sedang mengalami situasi sulit dalam panggilan hidup mereka. Dampingi mereka satu persatu Tuhan. Berikan mereka rahmat kesetiaan. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Biarlah kehadiran mereka sungguh menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mengharapkan belas kasih dan kerahiman-Mu bagi para imam, biarawan, biarawati, agar mereka sungguh-sungguh menghadirkan Engkau yang hidup di antara orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.